catatan alat tulis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Bu Tita akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam paragraf dan meringkas isi dari suatu teks tentang perkembangan teknologi. Yang kedua, Bu Tita akan menjelaskan berapa banyak simetri lipat yang ada pada bidang vektor. Ketiga, Bu Mita akan menjelaskan bagaimana membuat daftar pekerjaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya Bu Mita akan menjelaskan perbedaan pola irama dan mengenal gerak tarik. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi pembelajaran Ibu berikut ini. Nah, sekarang kalian buka bukunya ya nak ya, dari halaman 51 sampai dengan halaman 77. Pada materi pertama, Bu Tita akan menjelaskan ya, coba kita baca sama-sama. Hari ini hujan, turun dengan deras. Cuaca menjadi sangat dingin. Untuk menginginkan badan, Ratna mengenakan celana panjang dan jaket. Dengan mengenakan celana panjang dan jaket, Ratna tidak merasa kedinginan lagi. Jaket berbeda dengan pakaian lainnya, bahan jaket lebih tebal sehingga dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin. Tahukah kamu apa bahan yang membuat pakaian dan jaket lainnya? Yuk, siapa yang tahu? Nah, sekarang kalian boleh buka bukunya di halaman 52. Mari dibaca dulu ya nak ya. Nah, setelah kita membaca teks tentang mengenal bahan dasar pakaian di halaman 52, kita dapat menentukan mana yang merupakan kalimat utama dan mana yang merupakan kalimat penjelas. Nah, pada paragraf 1 itu kalimat utamanya yang adalah setiap orang memiliki pakaian untuk dikenakan. Sedangkan pakaian sampai hujan itu merupakan kalimat penjelas. Kemudian di paragraf kedua atau alinea kedua, kalimat utamanya bahan pakaian beraneka ragam. Itu merupakan kalimat utama, sedangkan selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Di paragraf 3 yang merupakan kalimat utama, yaitu bahan lain yang digunakan untuk membuat pakaian adalah bahan atau bulu domba. Ya, sedangkan paragraf keempat kalimat utamanya sutra juga merupakan salah satu bahan dasar pakaian. Pada paragraf terakhir, yaitu paragraf 5, kalimat utamanya yaitu kapas, bulu domba, dan serat sutra merupakan bahan dasar pakaian yang berasal dari alam. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 53, anak-anak sebelumnya membaca teks dahulu ya nak ya, yang berjudul mengenal bahan dasar pakaian pada halaman 52. Soal nomor 1, apa saja manfaat pakaian bagi manusia? Apa manfaat pakaian bagi manusia? Nah, untuk soal nomor 1 kita lihat di paragraf pertama. Nah, pada kalimat kedua, pakaian berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau juga udara panas. Yang kedua, apa bahan utama pakaian yang paling banyak digunakan? Nah, lihat di paragraf kedua, bahan pakaian beraneka ragam, artinya banyak. Bahan katun merupakan bahan umum yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian. Jadi bahan utama yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian yaitu bahan katun, karena dingin ya nak ya. Yang ketiga, bagaimana jika kain sutra disetrika langsung? Nah, kita lihat di paragraf keempat. Sutra juga merupakan salah satu bahan pakaian. Sutra terbuat dari benang yang dihasilkan serat sutra. Bahannya cenderung sangat halus, dirawat dengan sangat hati-hati. Nah, jika mau disetrika, kain sutra ini harus dilapisi kain terlebih dahulu. Nah, jadinya jika kain sutra disetrika langsung, bisa jadi kain sutra tersebut bisa akan bolong. Yang keempat, soal nomor 4, bagian manakah dari ulat sutra yang dapat dijadikan bahan untuk pakaian? Nah, bahan kain sutra yang dapat dijadikan pakaian yaitu berasal dari serat sutra. Nomor 5, bahan apakah yang biasanya digunakan untuk pakaian hangat? Nah, misalnya seperti jaket nak, atau bahan rajut itu biasanya terbuat dari kain wool. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 60. Nah, dan 61. Di halaman 61 ada teks bacaan yang berjudul pengolahan bahan dasar pakaian.
ya. Nanti kalian baca di rumah, kemudian kalian tentukan mana yang termasuk kalimat utama dan informasi apa yang kalian dapatkan dari setiap paragraf. Pada teks yang berjudul pengolahan bahan dasar pakaian ini terdapat 3 buah paragraf. Nanti untuk mengisinya lihat di halaman 62 ya nak ya, untuk tugas di rumah. Jadi kalian diminta mencari kalimat utama dan apa isi cerita atau inti ceritanya dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nanti tulisnya di buku paket inilah ya nak ya. Selanjutnya Bu Mita akan menjelaskan ada berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada kurir ya yang mengantarkan paket. Misalnya kita suka membeli barang melalui online shop, misalnya Shopee. Nah nanti ada kurirnya, atau Gojek ada juga kurirnya. Ada buruh pabrik ya, buruh pabrik, ada buruh panggul ya, banyak buruhnya, ada buruh bangunan juga. Nah, ada penjahit, ada penenun, pemintal kapas, dan petani. Nah, di sini pada halaman 63 itu ada beberapa gambar yang kita belum tahu apa profesinya. Yang pertama, kira-kira itu ada pohon apa? Pohon kapas. Biasanya siapa yang menanam pohon kapas itu adalah seorang petani. Nah, kemudian itu ada gambar apa nak? Nah, ini ada gambar benang di sini nak ya, berarti dia dilakukan apa? Pemintal kapas. Nih. Nah, ini ada seorang ibu sedang menenun kain tenun. Apa nama pekerjaannya? Penenun. Nah, ini ada tulisan, ada pabrik kain. Berarti siapa yang bekerja di pabrik kain adalah buruh pabrik. Nah, ini ada apa? Mesin jahit. Nah, mesin jahit ini digunakan oleh seseorang yang menghasilkan pakaian atau namanya penjahit. Sedangkan ini apa nak? Nah, ada yang mengantarkan suatu barang, itu dikerjakan oleh kurir. Paham ya nak ya? Nanti boleh digaris di rumah. Nah, selanjutnya pada halaman 64, nah di situ ada keterangan menanam dan merawat tanaman kapas. Yang kedua ada mendesain pakaian. Yang ketiga ada membuat pola baju, dan yang keempat adalah menjual kain atau baju. Nah, nanti kita akan belajar tentang profesi apa yang bertugas untuk menanam dan merawat tanaman kapas. Kira-kira yang mana? Ya, gambar pertama yang ada di halaman 65. Gambar ini ya nak ya. Nanti boleh kalian gunting ya dan ditempel di sini. Kemudian mendesain pakaian, artinya orang yang membuat sketsa gambar untuk pakaian. Berarti ini ya nak ya, nanti tempel di sini. Ini nomor 2. Kemudian membuat pola baju, ini nomor 3. Jadi sebelum menjahit, seorang penjahit itu membuat pola baju dulu agar bisa mengetahui pola pakaian seperti apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menjual kain baju. Ini apa namanya? Pedagang ya. Ini pedagang, ini penjahit, nama profesinya atau pekerjaannya. Yang nomor 2 ini tadi namanya desainer, dan yang ini adalah namanya petani. Paham ya nak ya? Selanjutnya boleh kalian buka bukunya halaman 54. Bu Mita akan menjelaskan bagaimana menentukan simetri lipat pada bangun datar. Perhatikan Bu Mita ya nak ya. Ini Bu Mita membawa bangun datar, ini kertas ya nak ya. Ini adalah kertas HVS. Kertas HVS berbentuk bidang datar apa nak? Ya, persegi panjang. Bagaimana simetri lipatnya? Coba kita lipat. Satu kertas HVS ini yang berbentuk persegi panjang kita lipat menjadi 2. Ini ya nak ya. Ketika kita buka, garis tengah yang membagi 2 pada persegi panjang ini dinamakan sumbu simetri dan memiliki 2 bagian pertama dan bagian kedua. Berarti
langkah awal ini adalah satu simetri lipat. Kemudian jika kita lipat ke arah bawah dengan cara memanjang ya nak ya, nah akan membentuk satu sumbu simetri lagi. Jadi ada dua sumbu simetri, artinya sudah ada dua simetri lipat pada bangun persegi panjang. Coba bisa tidak kita miringkan melipatnya. Nah, ternyata ketika kita melipatnya miring tidak sama ya, makanya pada persegi panjang simetri lipat yang dihasilkan yaitu ada dua simetri lipat. Sedangkan pada persegi itu simetri lipatnya ada 4. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk tugas di rumah nanti kalian kerjakan di halaman 55, kalian tentukan berapa jumlah simetri lipat pada bangun datar yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, mari tonton video ibu berikut ini. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Anak-anak, kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Agar lebih paham, bacalah teks berikut dengan seksama. Kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Ide pokok pada paragraf di atas adalah pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama tersebut adalah kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Kemudian kalimat penjelasnya adalah oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Yang semua pernah melakukan aktivitas melipat. Kita dapat melipat kertas atau melipat kain. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan simetri lipat pada bangun datar dengan cara melipatnya. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Bangun datar ini adalah bangun datar persegi. Kita dapat melipat bangun datar persegi ini ke arah yang berbeda dan harus menghasilkan dua bagian yang sama besar dan saling menutupi dengan tepat. Lipatannya antara lain yang pertama ini kita bisa lipat dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya sehingga dihasilkan hasil lipatan seperti ini yang sama besar. Kemudian yang kedua dapat kita lipat dari bagian atas ke bawah dan ini bekas lipatannya dapat kita lihat membagi dua bagian yang sama besar. Kemudian kita juga dapat melipat persegi ini dengan arah diagonal
yaitu miring ke kanan dan miring ke kiri. Setelah kita lakukan lipatan, maka akan terlihat bekas lipatannya seperti pada gambar berikut ini. Sehingga dapat disimpulkan, untuk bangun datar persegi ini, tadi kita sudah lipat dari atas ke bawah, 1 kali lipatan, kemudian dari samping kiri ke kanan, sudah kita peroleh 2 kali lipatan, kemudian lipatan miring ke kanan, sudah kita peroleh 3 lipatan, dan lipatan miring ke kiri. Sekarang jumlahnya adalah 4 lipatan. Dari gambar tersebut terdapat garis-garis hasil lipatan yang dinamakan dengan garis simetri atau sumbu simetri. Berdasarkan gambar tersebut juga kita dapat simpulkan bahwa persegi memiliki simetri lipat. Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar dan saling menutupi dengan tepat. Berdasarkan gambar, bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri, artinya bangun persegi juga memiliki 4 simetri lipat. Bunyi lagu Rotiku oleh karya A.T. Mahmud. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, itu tadi lagu tentang Rotiku yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Sekarang kita belajar pola irama. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Kepala, tangan, kaki, dan badan adalah anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Yang pertama adalah gerak kuat. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang kuat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratoh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Yang kedua adalah gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerak lemah biasanya pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, dan sakral. Contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Yogyakarta. Gerak lemah dapat kita jumpai dalam kegiatan membatik. Bagaimana cara melakukan kegiatan membatik? Coba perhatikan gerakan membatik berikut ini. Gerakan pertama, gerak membatik. 1. Posisi badan bersimpuh. Gerakkan tangan kanan ke samping dengan kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Yang kedua, gerakkan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri diikuti dengan menengok kepala ke depan. Yang ketiga, ulangi gerakan 1 kali 8 hitungan. Pertama, gerakan membatik.
ulangi gerakan 1 kali 8 hitungan. Gerakan kedua, gerakan membatik. Yang pertama, gerakkan kedua tangan ke bawah diikuti dengan menundukkan kepala. Yang kedua, selanjutnya gerakkan kedua tangan kembali ke atas diikuti dengan menggerakkan kepala ke depan. Yang ketiga, ulangi gerakan 1 kali 8 hitungan. Ini adalah gerakan kedua, gerakan membatik. Ulangi gerakan kedua 1 kali 8 hitungan. Untuk tugasnya nanti kalian kerjakan ya nak ya, latihan keterampilan matematika di halaman 55 tentang simetri lipat. Selanjutnya kalian juga disuruh mengerjakan atau mencari kalimat utama dan isi cerita dalam setiap paragrafnya atau teksnya ada di halaman 61. Ya, nanti dikerjakan di buku paket itulah. Ya, jangan lupa sebelum menentukan kalimat utama dan isi cerita, kalian harus membaca. Ya, membaca terlebih dahulu isi teks yang ada di halaman 61. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker jika keluar rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.